UFC Arab Saudi dengan kartu utama Robert Whittaker versus Ikram Aliskirov melanjutkan babak penyisihannya dengan pertarungan di divisi kelas menengah antara Sarah Magomedov dan pendatang baru di promosi Dana White, Antonio Trocoli. Magomedov saat ini sebagai pesaing yang belum terkalahkan sekalipun, dengan telah memenangkan dari semua 12 pertarungannya dan sukses dalam debutnya di UFC dengan kemenangan mutlak atas Bruno Silva. Sementara itu, Trocoli yang terpaksa harus turun tangan dalam waktu singkat menggantikan calon lawan secara bulat yang sebelumnya batal untuk debut UFC-nya. Dan di pertarungan ini mungkin satu kesempatan yang tidak mungkin ditolaknya, setelah beberapa rencana pertarungan debutnya juga berakhir gagal. Oleh karena itu, kedua petarung yang berlaga ini bisa dikatakan masih memiliki jam baru tayang di promosi UFC. Meski demikian, Sarah Bullet dengan rekor 12 kemenangan tak terkalahkan lebih mendapat banyak sensasi menjelang debutnya di UFC melawan Bruno Silva, yang pada saat itu petarung Dagestan ini terlihat tampil buruk meski akhirnya mendapatkan kemenangan lewat keputusan dengan suara bulat. Dalam pertarungan keduanya di dalam oktagon, Magomedov dipastikan akan berusaha menebus performa di bawah standarnya dengan melawan Tricoli di UFC Arab Saudi. Antonio Tricoli, petarung yang berasal dari Brasil dan datang dengan membawa rekor 12 kemenangan dan 3 kekalahan. Sebelumnya telah dijadwalkan untuk berhadapan dengan Ikram Aliskirov di UFC Vegas 93 akhir pekan lalu. Namun disebabkan Khamzat Chimaev yang gagal bertarung dengan Whittaker, Aliskirov tidak menolak kesempatan untuk menggantikan pesaing Chechnya tersebut. Dan kini, Tricoli akhirnya bisa juga tampil untuk debut UFC-nya yang juga terlihat sama dengan Aliskirov dalam memenuhi panggilan singkat dari pertarungan mereka. Sarah Magomedov merupakan prospek Dagestan yang belum terkalahkan dan menjadi pembicaraan hangat setelah kemenangan debutnya melawan Bruno Silva. Meski di pertarungan itu Sarah menampilkan pertarungan yang buruk dan terlihat kehabisan bensin, Sarah memang dikenal dengan petarung yang memiliki pukulan yang cukup bagus. Meski untuk urusan takedown, pesaing yang keluar dari basis gulat Dagestan ini tidak memiliki kemampuan tersebut dengan cukup bagus. Dan dengan melawan Tricoli yang digelar pada hari ini, tentunya Sarah mengharapkan kemenangannya untuk lebih mempermudah lagi tangga karir UFC-nya. Sebelum pertarungan yang digelar di Arab Saudi ini, Magomedov cukup terkenal dengan seorang kickboxer yang mampu menggetarkan dan melemparkan segala sesuatu dengan penuh niat dan memiliki kecepatan serta gerakan yang membuatnya menjadi petarung yang tangguh untuk dibaca. Dalam pertarungan melawan Tricoli ini, tentunya Sarah Bullet mendapatkan petarung yang berbeda dari Joyton Luther Badge yang semula dijadwalkan untuk dihadapinya. Trocoli jauh lebih besar dan tinggi yang akan berusaha memadukan berbagai hal di kaki dan di atas matras. Namun di kaki Magomedov jelas akan memiliki keunggulan kecepatan dan tenaga. Bahkan dengan keunggulan grappling yang dimiliki Trocoli, Magomedov akan kesulitan untuk mendapatkannya. Selama Magomedov dapat menghindari serangan dan tetap berada di punggungnya, dia harus menyerang dan berpotensi melumpuhkan Trocoli agar tetap tak terkalahkan. Selain itu, Tricoli juga mempunyai teknik serangan yang bagus ketika dia berdiri dan dia juga suka memanfaatkan grapplingnya untuk keuntungannya dengan 5 dari 12 kemenangannya diraihnya melalui kuncian. Namun dengan melawan Sarah Magomedov di UFC Arab Saudi ini merupakan satu tugas berat bagi Tricoli untuk mencetak kemenangan di 185 pound dalam waktu yang sangat singkat. Selain juga harus melawan salah satu prospek terbaik di divisi ini. Akan tetapi bukan tidak mungkin jika peluangnya itu berhasil diraihnya jika Tricoli mampu bertarung dengan cerdas dengan mengandalkan grapplingnya. Sayangnya kecerdasan yang diharapkannya untuk ditampilkan di UFC Arab Saudi ini tidak mempengaruhi dari penampilan Sarah Magomedov yang akhirnya mampu mengkandaskan lawannya di ronde ketiga pada menit ketiga. Sebelumnya, Sarah terlihat menerima beberapa kesulitan, namun dia mampu memanfaatkan Antonio Tricoli yang benar-benar kelelahan di ronde ketiga untuk mendapatkan kemenangan KO-nya yang besar. Melalui 2 ronde pertama, Tricoli menggunakan grapplingnya untuk memperlambat gerakan Magomedov. Bahkan satu penampilan terlihat ketika Sarah yang berupaya lolos dari perebutan pagar terburuk yang pernah ada di dalam pertarungan UFC.
Namun wasit Mike Goddard akhirnya memberikan peringatan keras jelang ronde ketiga dimulai kepada Sarah Magomedov. Namun pada akhirnya tidak membawa banyak perbedaan. Begitu ronde dimulai, Tricoli sangat kelelahan, sehingga di akhirnya menjadi target yang tidak berdaya bagi seorang striker yang berbahaya, Sarah Magomedov. Di pertarungan lainnya, Kelvin Gastelum berhasil mengalahkan Daniel Rodriguez dengan kemenangan keputusan bulat 29-28, 30-27, 30-27. Pertarungan ini awalnya dijadwalkan berlangsung di kelas welter, tetapi kemudian dipindahkan ke kelas 185 pound karena penimbangan berat badan yang gagal oleh Gastelum. Gastelum memasuki pertarungan ini untuk mencari rebound setelah mengalami kekalahan submission dari Sean Brady dalam upaya terbarunya di UFC Austin. Sementara itu, Daniel Rodriguez memasuki oktagon dengan harapan menghentikan kekalahan dalam dua pertarungannya. Setelah mengalami kekalahan penghentian beruntun masing-masing atas melawan Neil Magny dan Ian Machado Jerry. Ronde pertama dari pertarungan kelas menengah ini dimulai dan Kelvin Gastelum dengan melakukan tendangan kaki untuk memulai pertarungannya. Meski Rodriguez mampu melancarkan beberapa striking, baik dari pukulan dan tendangan kakinya, akan tetapi Gastelum terlihat lebih piawai dalam upayanya untuk menangkis semua serangan yang diberikan lawannya. Dari 3 ronde yang digelar, Gastelum cukup diberi penilaian mampu mendominasi jalannya pertarungan. Terlebih lagi bagi Gastelum yang berhasil menggelar takedown di beberapa kesempatannya, membuat penambahan nilai pertarungannya pun semakin meningkat. Di ronde terakhir merupakan satu tampilan yang sangat menguntungkan bagi Gastelum. Dan bagi Rodriguez sendiri juga terlihat menyadari dari kekalahan penilaian dewan juri ini. Meski demikian, pertarungan ini cukup mengecewakan Dana White akibat kegagalan berat badan Gastelum yang akhirnya mau tidak mau pertarungan ini diubah ke kelas menengah. Aku tidak senang dengan Kelvin Gastelum saat ini. Orang ini telah kehilangan berat badannya sebanyak 3 kali dalam karirnya, kata CEO UFC tersebut pasca kemenangan Gastelum. Secara teknis, Gastelum kini telah gagal menambah berat badannya sebanyak 4 kali sejak bergabung dengan roster UFC dan selalu dikelilingi upayanya untuk bersaing dengan berat 170 pound. Kegagalan berat badan pertamanya terjadi pada tahun 2014 dan kemudian kegagalan berat badan itu juga kembali diterapkan oleh Gastelum dengan berat 10 pound melebihi batas kelas welter untuk pertarungan melawan Tyron Woodley pada tahun 2015. Dia kemudian membatalkan pertarungannya dengan Donald Cowboy Cerrone pada tahun 2016 setelah dia tidak mampu melakukan penyesuaian di batas berat badan 171 pound untuk pertarungan non-gelar di UFC 205. Gastelum menghabiskan beberapa tahun berikutnya di kelas menengah sebelum memutuskan untuk kembali ke kelas welter. Ia berhasil menambah berat badannya sebelum kalah dari Sean Brady pada bulan Desember lalu. Namun perjuangannya untuk kembali di UFC Arab Saudi ini yang kembali gagal dalam masalah berat badan mungkin akan selalu menghantuinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.